Selamat siang Ibu. Ya, Dengan Ibu siapa? Ibu Martina. Oh iya, benar, dengan Bu Martina ya. Jadi Ibu, hari ini kita akan melakukan konseling mengenai cara pemberian dan penyimpanan ASI. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu cara menyusui yang benar itu seperti apa? Belum ya Ibu. Nah, jadi sekarang saya akan peragakan bagaimana cara menyusui yang benar itu ya Ibu. Nah, jadi cara menyusui yang benar itu bukan hanya sekedar menempel ya Ibu, tetapi bayi harus menempel dengan efektif. Nah, caranya seperti ini, di mana mulut bayi yang atas itu agak membuka atau menggulung ke atas, dan seluruh area dekat puting atau lingkaran hitam ini atau biasa disebut areola, yang bagian bawah itu harus benar-benar masuk ke dalam mulut bayi. Nah, jadi hanya bagian atasnya saja yang terlihat ya Ibu. Kemudian saat menyusu, usahakan mulut bayi ini terbuka dengan lebar dan dagu bayi menempel ke payudara ya Ibu. Nah, selanjutnya untuk posisi menyusu efektif. Nah, posisinya dagu bayi menempel pada payudara ibu, kemudian perut bayi menempel pada badan ibu, dan kepala dan badan bayi satu garis lurus seperti ini ya Ibu. Nah, variasi posisi menyusui ini ada beberapa variasi. Nah, jika sedang duduk bisa dilakukan seperti ini. Kemudian bisa juga dengan menggunakan bantal dengan satu tangan. Anggap saja di sini ada bantal ya Ibu. Nah, posisinya seperti ini. Nah, bisa juga dengan keadaan duduk, bayinya diposisikan seperti ini. Posisikan seperti ini sambil disusui. Kemudian bisa juga dengan menggunakan bantal dengan posisi bayi yang tegak lurus seperti ini. Lurus seperti ini ya Ibu. Posisi berbaring juga bisa. Nah, sebelumnya apakah Ibu ini bekerja? Iya. Ya, bekerja. Nah, Ibu, untuk cara penyimpanan ASI eksklusif pada Ibu bekerja, yaitu selama cuti hanya memberikan ASI saja, jangan ditambah dengan minuman atau makanan lain ya Ibu. Nah, sebelum masa cuti habis, ubahlah pola minum bayi dengan ASI keras. Nah, sebelum berangkat kerja, pastikan Ibu untuk menyusui bayi terlebih dahulu. Selama di kantor, Ibu bisa mengarah ASI selama 3-14 kali. Nah, ASI yang diperah tersebut disimpan di dalam lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, bisa diberikan kepada bayi dengan menggunakan sendok. Nah Ibu, saya akan mempraktikkan bagaimana cara memerah susu dengan tangan ya. Saya letakkan dulu kantongnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan memerah susu dengan tangan, kita pastikan tangan kita bersih dulu dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian dilap kering. Lalu Ibu duduk dalam keadaan nyaman, senyaman mungkin dan tenang. Kemudian pikirkan tentang bayinya atau pandang wajah bayi atau foto bayi. Kemudian Ibu kompres payudara menggunakan handuk hangat ya Bu, dengan handuk yang sudah dibasahi air hangat seperti ini. Nah, setelah itu lakukan pijatan pada payudara seperti ini. Nah, setelah itu pencet puting payudara menggunakan jari dan ibu jari. Tekan payudara dari belakang ke arah dada dengan ibu jari dan jari telunjuk. Serentak ya Ibu untuk membantu pengeluaran susu melalui puting. Nah, seperti ini. Kemudian Ibu bisa melakukannya selama beberapa kali. Nah, jika
Yang awal-awal biasanya air susu yang keluar akan sedikit, namun lama-kelamaan apabila refleks oksitosin mulai berlaku, susunya akan keluar lebih banyak lagi ya Ibu. Nah, kemudian untuk mengeluarkan susu pada keseluruhan saluran susu, caranya letakkan ibu jari di sebelah atas payudara. Lakukan pemencatan seperti ini ya Ibu, di dekat tepi areola atau bagian yang hitam ini, dengan cara mencet seperti ini. Lalu apabila susu telah habis dikeluarkan pada tempat tersebut, gerakan ibu jari dan jari-jari lain mengikuti puting di sekeliling areola untuk mengeluarkan susu pada semua saluran susu pada payudara. Caranya seperti ini, diputar ke kiri, kemudian diputar ke kanan seperti ini. Apa Ibu mengerti? Ya. Nah, selanjutnya cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Di udara terbuka atau bebas, ASI bisa tahan selama 6-8 jam. Nah, jika di dalam lemari es atau suhu sekitar 4 derajat Celcius, ASI ini bisa bertahan selama 24 jam. Nah, di lemari pendingin atau di lemari beku, yaitu dengan suhu minus 18 derajat Celcius, ASI-nya bisa tahan selama 6 bulan. Nah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya Ibu, karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. Nah, ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Nah, cara memberikan ASI perah kepada bayi yaitu dengan menggunakan sendok, yaitu sedikit demi sedikit ya Ibu. Nah Ibu, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, bisakah Ibu menjelaskan kembali bagaimana cara penyimpanan dan pemberian ASI eksklusif kepada bayi? Untuk penyimpanan ASI di udara terbuka itu 6-8 jam. Kemudian di lemari es 24 jam atau 1 hari, dan di lemari pendingin atau freezer itu bisa mencapai 6 bulan. Nah, untuk pemberian ASI kepada bayi dapat menggunakan sendok dengan cara sedikit demi sedikit. Ya, benar sekali ya Ibu. Kontennya sudah selesai. Terima kasih Ibu, sangat kooperatif sekali, dan tadi Ibu juga sudah bisa menjelaskan bagaimana cara pemberian dan penyimpanan ASI ya Ibu. Baik, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.